Biologi Sekuat, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Firas pada ruang biologi ajaib. Di sini, Kak Firas akan menjelaskan tentang salah satu proses metabolisme, yaitu katabolisme. Teman-teman semua, apakah sudah pada tahu apa itu katabolisme? Belum ya? Kalau begitu, mari kita belajar bareng tentang katabolisme. Tujuan pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, tujuan yang dapat kita capai adalah mengetahui pengertian katabolisme, mengetahui ciri-ciri katabolisme, menjelaskan fungsi dari katabolisme, mengetahui tahapan dari katabolisme, serta mengetahui contoh dari katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk melepaskan energi berupa ATP. Ciri-ciri katabolisme. Ciri-ciri dari katabolisme antara lain substratnya berupa senyawa kompleks, menghasilkan energi, hasilnya berupa senyawa sederhana, dan bersifat eksoterom. Fungsi katabolisme. Jadi, fungsi dari katabolisme untuk merubah makanan yang kita konsumsi sehari-hari menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga nantinya nutrisi tersebut dapat terserap dengan baik oleh tubuh kita. Tahapan katabolisme. Jadi, pada proses katabolisme terdapat dua jenis respirasi. Yang pertama, respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Yang akan pertama kali dibahas yaitu respirasi aerob. Pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian molekul kompleks untuk memperoleh energi dengan menggunakan oksigen. Tahapan respirasi aerob. Glikolisis merupakan tahapan pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 asam piruvat, dan 2 molekul NADH. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Siklus Krebs adalah tahap ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Transfer elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob
peristiwa pernafasan yang tidak membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya dan memungkinkan pembentukan energi berupa ATP. Respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob terdapat dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol terjadi karena reaksi mikroorganisme di dalam ragi dan glukosa untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Sedangkan pada fermentasi asam laktat terjadi pada jaringan otot yang mengalami kelelahan karena kekurangan oksigen. Biasanya terjadi karena aktivitas olahraga yang berlebihan. Pada fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Penerapan proses katabolisme. Salah satu penerapan dari proses katabolisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat proses pembuatan roti menggunakan ragi. Ketika ragi bercampur dengan glukosa, maka akan terjadi reaksi kimia yang mengalami oksidasi untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida, sehingga menyebabkan roti tersebut bisa mengembang dengan baik. Demikianlah tadi penjelasan dari Kak Firas tentang katabolisme. Semoga apa yang disampaikan Kak Firas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.